Selamat pagi pemirsa, Tabi pun mengawali aktivitas Anda hari ini. Kami suguhkan beragam informasi aktual dan juga menarik. Semua telah kami rangkum dalam Berita Lampung. Bersama saya Fitri Amalia, berikut berita pilihan hari ini. Mobil kebakar guys, mobil morot minyak kebakar di... Mobil pick-up bermuatan belasan jerigen bahan bakar minyak Pertalite ludes kebakaran di Pringsewu. Tiga wartawan media daring di Lampung Utara ditangkap karena memeras uang puluhan juta rupiah kepada penjual rokok ilegal. Kali ini kami ajak Anda mengunjungi pembuat cemilan keripik pohon pisang di Tulang Bawang Barat yang beromset jutaan rupiah. Mobil kebakar guys, mobil morot minyak kebakar di Jalan Gunung Kancil. Mobil pickup yang mengangkut belasan jerigen berisi Pertalite terbakar saat melintas di Jalan Palapa, Desa Pajarisuk, Pringsewu, Senin pagi. Kobaran api tidak terkendali meludeskan mobil berikut muatannya. Saat api berkobar, tidak ada warga yang berani mendekat karena khawatir celaka. Dalam kejadian tersebut, pengemudi pickup selamat. Warga tidak mengenali pengemudi pickup itu. Namun saat ditanya warga, pengemudi pickup itu menyatakan warga Pagelaran Pringsewu. Mobilnya terbakar saat dalam perjalanan pulang dari membeli Pertalite di salah satu SPBU di Pringsewu. Itu mobil jenis apa sih Pak yang bakar? Carry. Mobil carry. Bermuatan apa itu Pak? Bahan bakar Pertalite. Itu ada berapa orang penumpangnya Pak waktu bakar? Satu orang. Hanya sopirnya aja. Sopirnya aja. Jadi sopirnya gimana? Selamat apa gimana? Dia selamat. Tapi habis ya, bakar semua ya? Ya habis Pak. Habis semua. Milik siapa Pak itu? Kalau tadi ditanya ini mobil itu dari Pagelaran. Oh dari Pagelaran. Yang pengemudinya apa namanya? Nah itu aku nggak nanya. Yang penting milik orang Pagelaran ya? Petugas damkar sempat tiba di lokasi namun api telah padam dan pengemudi pickup menghilang diduga telah kabur. Dari hasil penyelidikan, polisi menduga mobil terbakar saat mengangkut BBM bersubsidi yang dibeli secara ilegal di SPBU. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Empat tersangka dalam dua kasus berbeda ditangkap tim khusus anti bandit Polres Lampung Utara Senin siang. Tersangka ditembak kakinya merupakan pencuri kendaraan dan tiga tersangka lain merupakan wartawan media daring yang terlibat kasus pemerasan terhadap pengusaha toko kelontong yang menjual rokok ilegal atau tanpa pita cukai. Ketiga wartawan ditangkap bernama Arozi, Helen Saputra, dan Revan, warga Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Ketiganya meminta uang imbalan 40 juta rupiah supaya usaha korban yang menjual rokok ilegal tidak diberitakan di medianya. Pihak media menanyakan tentang adanya penjualan rokok ilegal di toko tersebut. Kemudian para terlapor meminta sejumlah uang berdasarkan pengakuan dari dan keterangan yang kami kumpulkan dari saksi-saksi sebesar 40 juta rupiah. Nah, atas dasar itu dia melaporkan ke Polres Lampung Utara. Kemudian kronologis pengungkapannya, cek CCTV yang ada di warung tersebut, kemudian kami undang, kami panggil. Tapi dari dua panggilan ini dia tidak hadir, artinya tidak kooperatif. Kemudian kami gelarkan penetapan tersangka, kemudian kita tetapkan sebagai tersangka terhadap tiga tersangka ini, kemudian kita lakukan penangkapan dan penahanan di rutan Mapolres Lampung Utara. Sebagian uang hasil memeras dari korban telah terpakai oleh tersangka dan sisanya disita polisi sebagai barang bukti. Ketiga tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara.
Dalam kasus tersebut, polisi juga berjanji akan menyelidiki identitas pemasok rokok ilegal tanpa pajak cukai yang peredarannya saat ini sangat masif. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pernah dipenjara selama 2 tahun, rupanya tidak membuat kapok Rocky Pradata mengulangi perbuatannya jadi pencuri mobil pickup. Senin siang ia ditembak kakinya karena berusaha menyerang polisi yang akan menangkapnya menggunakan pisau. Tersangka ditangkap di rumahnya di Desa Cempaka, Kecamatan Sungkajaya, Lampung Utara. Tersangka mencuri mobil pickup di Desa Talang Bojong, Kota Bumi pada akhir Juni lalu dengan dibantu seorang temannya yang masih buron. Tersangka berperan sebagai yang menyalakan mesin dan mengemudi mobil yang dicuri temannya. Sedangkan untuk yang membobol pintu mobil menggunakan kunci T dilakukan oleh temannya. Bobolnya bukan saya, Pak. Saya cuma nunggu di jalanan. Tiba-tiba mobilnya hidup. Katanya, ayo, udah saya ke sana ke mobil. Saya naik mobil, terus didorong sama orang dua itu mundur. Nah, udah itu saya hidupin, Pak. Saya masukin gigi mundur, saya hidupin. Nah, udah hidup, dia orang naik, langsung jalan. Terus bawa ke Selagai tempat saudaranya Romli sama Rosi itu, Pak. Dijual berapa? Dijual 9 juta, Pak. Kamu dapat bagian? Saya kebagian 3 juta, Pak. Mau apa duitnya? Untuk poya-poya, Pak, makan minum segala macam. Tim kami mendapat informasi keberadaan dari tersangka ini. Kemudian saat akan dilakukan penangkapan, TSK ini melakukan perlawanan aktif menggunakan sajam. Ini kemudian kami lakukan tindakan tegas dan terukur terhadap tersangka. Hingga kemudian kami amankan dan bawa ke Mapolres Lampung Utara. TSK inilah yang menggunakan kunci T terhadap mobilnya korban itu. Kemudian dia yang nyetir itu ternyata. Hingga saat ini, Dan, berapa jumlah tersangka yang sudah kita amankan? Saat ini alhamdulillah sudah semua 3 tersangka sudah kita tangkap dan kita tahan di Mapolres. Mobil pickup hasil curian tersangka telah dijual ke penadah dengan harga 9 juta rupiah dan mobil itu kini masih dicari polisi. Akibat perbuatannya, tersangka kini harus kembali masuk penjara dalam waktu yang lama. Pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara telah menantinya di depan mata. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Apes dialami pencuri motor bernama Hari, warga Kampung Neki, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan. Lampu depan motor yang dicurinya rupanya rusak hingga menyebabkannya kecelakaan saat dikejar korban dan warga. Tersangka yang terperosok ke siring saat gelap gulita akhirnya babak belur jadi bulan-bulanan warga yang menangkapnya pada Minggu malam. Nyawanya selamat setelah polisi cepat datang dan mengevakuasinya ke Polsek Banjit. Menurut polisi, tersangka membobol rumah warga Kampung Rantau Jaya, Kecamatan Banjit. Tersangka mencuri motor korban yang diparkir di ruang tamu. Namun nahas pencurian itu terpergok korban yang terbangun dari tidur saat mendengar mesin motornya menyala. Pelakunya ini mengambil sepeda motor di sebuah rumah dan diketahui oleh korban bahwa motornya sudah diambil oleh pelaku. Dilakukan pengejaran oleh korban beserta warga dan setelah dilakukan pengejaran ternyata pelaku tadi membawa motor yang tanpa lampu depan sehingga mengalami kecelakaan. Dari kejadian dan informasi tersebut, anggota Reskrim Polsek Banjit langsung datangi TKP dan benar adanya bahwa pelaku telah mengambil salah satu sepeda motor milik korban. Dan selanjutnya untuk pelaku kita merujuk ke rumah sakit, lakukan observasi dan selanjutnya sekarang untuk pelaku sudah kita lakukan penahanan. Motor korban selamat dari pencurian dan kini disita sementara oleh polisi untuk kepentingan penyidikan. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Waikanan.